Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa secara khusus untuk sahabat beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta panjangkanlah usianya. Dan doa beliau diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat pada usia 103 tahun. Beliau merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir yang wafat. Pada saat Nabi wafat, usia Anas bin Malik sekitar 21 tahun. Sejak itulah beliau menjadi sahabat yang banyak menuliskan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 82 tahun. Dan masih seputar doa, kebun Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga sangat luas dan berbuah 2 kali dalam setahun. Padahal kebun-kebun yang lain hanya berbuah sekali dalam setahun. Suatu hari, ada seseorang yang bertanya, apakah tanah milik beliau kekeringan? Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu keluar untuk sholat dan berdoa. Dan seketika itu pula, awan terkumpul dan tak lama hujan turun dengan derasnya. Tanah lapang tadi berubah menjadi sebuah oase, dan ternyata tanah beliau sajalah yang mendapatkan guyuran hujan. Doa Anas bin Malik diijabah Allah seketika. Itulah kekuatan doa yang dilantunkan oleh salah satu manusia terbaik di dunia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Doa berasal dari kata da'a yang mengandung arti memanggil. Sedangkan menurut istilah syara, doa mengandung arti memohon sesuatu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kalimat doa dengan berbagai makna. Di antaranya, doa bisa bermakna ibadah, panggilan atau seruan, perkataan atau keluhan, meminta pertolongan dan permohonan. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan manusia untuk senantiasa berdoa. Dan barang siapa yang senantiasa meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan segala permintaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Sejatinya, tujuan berdoa adalah untuk meningkatkan kedekatan diri manusia kepada Allah, sekaligus untuk memperbaiki diri. Ibnu Athaillah dalam bukunya Al-Hikam menjelaskan bagaimana manusia menginginkan sesuatu yang luar biasa dalam setiap untayan doa. Padahal manusia sendiri tidak mengubah dirinya dari kebiasaan yang tidak terpuji. Kita banyak meminta dan berharap kepada Allah, tetapi sibuknya meminta kadang membuat kita tak sempat menilai diri sendiri. Apakah selama ini kita telah mengerjakan amal soleh atau sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungan akan senantiasa mengabulkan setiap permohonan hambanya. Akan tetapi, berdoa saja belumlah cukup, karena di samping berdoa ada pekerjaan lain yang bisa menunjang agar doa itu dikabulkan oleh Allah. Seperti proses ikhtiar terhadap apa yang kita pinta. Lakukanlah amal soleh dan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek yang dilakukan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Para ulama mengatakan manfaat doa begitu besar dalam kehidupan manusia. Dengan doa, kedamaian hidup manusia bisa diraih, semangat hidup dapat ditingkatkan, emosi bisa dikendalikan. Dengan doa, manusia juga bisa mempunyai sebuah harapan yang membentang luas.
Doa juga laksana penyejuk hati ketika manusia dilanda musibah. Doa menjadi bukti tempat kembalinya manusia setelah mereka melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan. Maka dari itu, doa dan ikhtiar adalah dua perbuatan yang saling berkaitan erat. Banyak kisah sukses orang-orang terdahulu maupun sekarang yang berawal dari doa yang ia panjatkan. Syekh A'id Al-Qarni mengatakan, hanya dengan doa manusia bisa menuai berbagai kesuksesan dalam hidupnya. Seperti kisah doa seorang ibu kepada anaknya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Anak ini lahir pada tahun 94 Masehi dan biasa dipanggil Al-Bukhari. Tapi beberapa saat setelah kelahirannya, Al-Bukhari terserang penyakit buta. Dan Allah menakdirkan Al-Bukhari menjadi yatim sejak kecil. Sang ibu tanpa henti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta kesembuhan bagi buah hatinya. Hingga pada suatu malam, ibunda Al-Bukhari bermimpi. Ia melihat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Fulana, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan atas kedua mata putramu. Hal ini terjadi karena seringnya engkau berdoa." Dan Masya Allah, pada keesokan paginya, Al-Bukhari mampu melihat lagi. Al-Bukhari mampu melihat keindahan dunia, kira-kira di usia 10 tahun. Setelah terbebas dari penyakit buta, ibunda Al-Bukhari memberi anaknya fasilitas tanpa batas dalam hal pendidikan. Ibunda Al-Bukhari memiliki simpanan harta yang terbilang cukup dari peninggalan Ismail, almarhum suaminya. Dan tabungan itu menjadi biaya pendidikan Al-Bukhari. Di masa itu, biaya pendidikan Al-Bukhari mencapai 500 dirham setiap bulannya. Dan atas rahmat Allah, Al-Bukhari tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa cerdas. Al-Bukhari rajin mendatangi majelis-majelis ilmu dan sudah mampu menghafal Al-Quran di usia muda. Kini, umat Islam mengenal Al-Bukhari sebagai ahli hadis dengan derajat hadis sahih tertinggi di antara perawi hadis lainnya di dunia. Berkat doa sang ibu yang membebaskan kebutaannya ketika kecil melihat dunia. Kalau kita sadar bahwa dalam doa itu ada sebuah keutamaan yang besar, namun manusia jarang memperhatikan sisi keutamaan yang agung ini, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah perintah kalau di dalamnya tidak ada sebuah keutamaan. Kalimat doa adalah sebuah perbuatan ibadah dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Di samping itu, doa juga bisa mencegah manusia dari segala bentuk bencana yang akan melanda. Doa juga bisa bermanfaat dalam 3 keadaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Allah akan segera mengabulkan doanya, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Hadis riwayat Ahmad. Banyak di antara manusia yang berdoa kepada Allah, akan tetapi mereka tidak pernah memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Karena bisa jadi hanya karena sebuah pekerjaan yang tidak diridhoi ternyata mampu menghambat doa yang diinginkan. Para ulama menyebutkan bahwa dalam berdoa terdapat syarat-syarat yang mesti dipenuhi agar doanya bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syaratnya menurut ulama diantaranya adalah khusyuk dan ikhlas karena Allah semata.
Khusyuk dan ikhlas adalah syarat akan diterimanya ibadah seorang hamba. Semua amalan yang dianjurkan dalam Islam harus dengan diiringi khusyuk dan ikhlas untuk Allah semata. Tidak akan diterima amalan kita tanpa keikhlasan kepada Allah, walaupun itu kebaikan yang kita lakukan sehari-hari seperti sholat, sebagaimana firman Allah yang Maha Agung. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 18. Dalam berdoa disunnahkan tidak tergesa-gesa. Ketahuilah bahwa perbuatan tergesa-gesa adalah salah satu perbuatan setan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia berkata, aku sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Syarat lain dari terkabulnya doa adalah makan dan minum dari yang halal. Syarat doa, asupan makanan rupanya menjadi penting, mengingat setiap nutrisi yang masuk akan mengalir melalui pembuluh darah. Ingatlah bahwa setan berjalan dalam aliran darah. Maka setiap keburukan yang terdapat darah menjadi kesukaan setan. Jangan pernah kita mengira bahwa makanan yang kita makan tidak akan berpengaruh terhadap doa yang kita panjatkan. Karena apa saja yang kita makan dan yang kita minum, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dalam berdoa juga hendaknya tidak dengan suara yang keras, tetapi berdoalah dengan suara yang lemah lembut dan penuh rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Karena kita seorang hamba yang sedang meminta kepada Yang Maha Kuasa, merendahkan suara dengan penuh harap adalah sikap yang baik, bukan dengan suara yang kencang dan tinggi seperti hendak menyuruh seseorang. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sekalian manusia, rendahkanlah suaramu, karena kamu bukan memanggil yang tuli dan bukan pula memanggil yang gaib. Kamu memanggil Tuhan yang maha mendengar, lagi maha dekat, dan Dia bersama kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesungguhan doa menjadi sangat penting, maka ulangilah kalimat doa itu sebanyak 3 kali. Karena dengan mengulanginya menunjukkan sebuah keseriusan dan kebutuhan kita sebagai makhluk yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Begitupun yang disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para nabi alaihissalam apabila beliau berdoa 3 kali, dan apabila meminta juga meminta 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Keseriusan apa yang kita minta kepada Allah akan memastikan bahwa permintaan benar sesuai dengan doa yang dipanjatkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia benar-benar berdoa kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Menunggu keputusan Allah harus dengan kesabaran, dan dilanjutkan dengan sholat hajat sebagai sarana terkabulnya doa. Hendaklah kita mempunyai sifat sabar serta senantiasa mendirikan sholat, karena sabar dan sholat akan mempermudah proses terkabulnya doa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ketika seseorang merasa doanya tidak kunjung dikabulkan, tidak jarang sejak saat itu ia berputus asa terhadap Allah, tidak lagi berdoa dan tidak punya keinginan atau harapan untuk kembali berdoa. Padahal sikap seperti ini dilarang secara tegas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi ia tidak buru-buru, yakni jika ia berkata, "Aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi doaku tidak dikabulkan." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dalam lafaz Muslim disebutkan, ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan minta agar doa segera dikabulkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni hamba itu berkata, "Aku berdoa dan berdoa, tetapi doaku tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim. Kita semestinya menyadari bahwa ada banyak sebab mengapa sebuah doa tidak segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga hendaknya paham bahwa hikmah besar pasti selalu ada di balik tidak dikabulkannya sebuah doa. Tidak dalam waktu cepat. Para ulama sepakat bahwa ada beberapa penyebab doa tidak dikabulkan, seperti kurangnya adab dalam berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah tapi penuh dengan keburukan, untuk memutuskan tali silaturahmi, berdoa untuk melakukan kejahatan kepada orang lain, atau berdoa untuk mendapatkan rezeki dari merampok bank. Tidak akan dikabulkan berdoa untuk amalan yang tidak baik, apalagi sebuah perkara yang dilarang Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah. Doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Karena Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani disebutkan bahwa daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih layak menyantapnya. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Beliau membaca, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan membaca, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang bepergian jauh, kucel dan acak-acakan, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, "Ya Rab, Ya Rab." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan memakan barang yang haram, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Menggantungkan harapan dalam berdoa, seperti perkataan, "Ya Allah, ampunilah hamba jika engkau berkehendak," atau "Rahmatilah hamba jika engkau mau." Karena doa adalah harapan dan sekaligus sebuah permintaan yang ingin dikabulkan, jadi seorang hamba haruslah berdoa dengan penuh keyakinan, tidak dengan kata-kata yang penuh keraguan seperti pemakaian kata "jika." Rasulullah bersabda, "Jangan salah seorang di antara kalian mengatakan dalam doanya, 'Ya Allah, ampunilah hamba jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah hamba jika engkau mau,' agar menunjukkan keyakinan dalam doanya karena tidak ada yang memaksanya untuk berdoa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah akan senantiasa menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Namun di balik ujian itu ada hikmah yang tersimpan di dalamnya.
Ketika Allah sedang menguji dan hambanya itu mau bersabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajat hamba tersebut di sisi terbaik. Allah tidak akan menguji hambanya dengan kesusahan saja. Akan tetapi, Allah juga menguji hambanya dengan berbagai macam kesenangan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Dan ingatlah, satu sifat buruk manusia adalah cepat berkeluh kesah pada suatu keadaan. Ketika mendapatkan nikmat, manusia akan selalu merasa kurang. Sementara jika musibah tiba, ia berputus asa. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan harta, dia menjadi kikir. Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19. Padahal inilah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Jangan bayangkan seperti apa bentuk kasih sayang Allah, kecuali hanya Allah sendiri yang mengetahui. Bisa dalam bentuk harta kekayaan, kesehatan hingga hari tua, anak cucu yang berhasil dalam kehidupan, atau kasih sayang Allah berwujud ujian. Allah akan senantiasa menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Apabila hamba tersebut mampu bersabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan menempatkan dia pada derajat yang tinggi dan sekaligus akan menghapus kesalahan-kesalahan hambanya yang mau bersabar. Sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bagi setiap muslim yang cerdas, sejatinya kita butuh penghapus dosa. Karena manusia tak lepas dari kesalahan dan dosa, maka kita butuh amalan untuk menghapus dosa. Disinilah kasih sayang Allah berwujud dalam bentuk ujian kehidupan. Ujian yang akan senantiasa menghapus dosa dan kesalahan hamba-hambanya yang bersabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Yang memasrahkan hidup matinya hanya untuk Allah. Yang sadar bahwa diri ini adalah sepenuhnya milik Allah. Tidak ada yang lebih berhak di dunia ini kecuali Allah yang menguasai segala kebenaran. Ketahuilah bahwa apa yang kita punya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Hati-hati terhadap kufur nikmat. Banyak orang lupa bahwa kesuksesan yang ada sekarang adalah hasil dari usaha dan kerja keras dirinya semata. Sehingga lupa akan bersyukur kepada Allah dan menganggap doa hanyalah hiasan bibir yang dilakukan setelah sholat. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Al-Quran Surah Luqman ayat 31 hingga 32. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa bisa mengubah takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan.
Sekali lagi, hanya dengan kekuatan doa ternyata takdir tersebut bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun faktor yang bisa merubah takdir seseorang adalah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Hadis riwayat Tirmizi. Kekuatan doa sampai batas maksimal juga ditunjukkan ibunda Nabi Isa alaihissalam ketika mengandung. Kehamilan Maryam Allah lebihkan dengan memuliakannya lewat beberapa keajaiban. Allah selalu mengirimkan untuknya makanan dan Nabi Zakaria mengetahui hal ini. Waktu berjalan hingga tiba masa Maryam melakukan persalinan. Dia menjauh dari keluarga Zakaria, berjalan menyembunyikan seorang diri bersama kesuciannya. Tanpa bekal ilmu persalinan, tanpa bimbingan orang lain dalam menghadapi saat pertaruhan antara hidup dan mati, Allah berfirman, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyeru dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maka atas kuasa Allah lahirlah seorang bayi lelaki bernama Isa. Lalu Allah menunjukkan Maryam makanan dan minuman untuk keduanya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang matang kepadamu. Al-Quran Surah Maryam ayat 25. Demikianlah, hanya orang yang tetap berharap kepada Allah saja yang dapat bertahan menjalani kehidupan di dunia, sekalipun pahitnya takdir yang mereka jalani. Mereka akan senantiasa menanamkan dalam dirinya bahwa jika mereka memohon kepada Allah dalam keadaan apapun, maka derita dan kesulitan yang mereka hadapi sangat mungkin berakhir dan bahkan berubah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Salah satu bentuk kekuatan doa yang perlu kita perhatikan adalah kekuatan doa orang yang teraniaya. Para buruh miskin, pekerja yang belum dibayar, anak-anak yatim yang tertindas, janda-janda tua tanpa rumah, adalah sederet orang teraniaya karena kelemahan struktural dan kelemahan fisik. Dan mereka akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya orang yang suka menganiaya seharusnya takut dan berhati-hati menghadapi orang yang teraniaya. Karena orang yang teraniaya itu pasti dibela dan dilindungi Allah Azza wa Jalla. Permohonan apa saja untuk yang menganiayanya akan dikabulkan Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita berkaca pada sejarah, umat Islam selalu saja mendapatkan rintangan dan gangguan dari kaum kufar, sebagaimana yang terjadi ketika zaman Rasulullah SAW. Pada masa awal Rasulullah SAW berdakwah, beliau sering dianiaya oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ketika Rasulullah SAW sedang bersujud di Ka'bah, lalu datang sekelompok orang Quraisy yang diwakili oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth yang meletakkan isi perut bangkai onta di punggung beliau. Maka Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan bagi mereka. Ternyata 13 tahun kemudian barulah doa Rasulullah SAW dikabulkan Allah Jalla Jalaluh, yaitu pada peristiwa perang Badar. Dan rombongan Quraisy yang mengganggu Rasulullah SAW ketika sedang sujud akhirnya binasa.
Seandainya orang yang teraniaya memohon kepada Allah agar membinasakan penganiayanya, maka doanya dijanjikan Allah akan dikabulkan. Karena itu, seorang muslim wajib takut kepada orang yang teraniaya. Sebab kalaupun mereka tidak mampu membalas sebuah kezoliman, mereka masih punya senjata yang ampuh, di mana doa menjadi senjata mereka dan menjadi sebuah kekuatan untuk menghancurkan azab dan siksaan yang diturunkan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan membiarkan orang yang teraniaya terus-menerus berada dalam penderitaan akibat perbuatan buruk orang yang zalim. Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya dan mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas. Sementara orang yang menganiaya akan mendapatkan laknat Allah berupa siksaan yang mengenaskan. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 42. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku akan menolongmu wahai hamba yang terzalimi, sekalipun tidak segera. Hadits riwayat Tirmizi. Pada dasarnya, dibolehkan bagi orang yang dizolimi untuk membela dirinya. Salah satu bentuknya adalah dengan mendoakan keburukan terhadap yang menzoliminya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148. Ibnu Abbas berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah tidak suka seseorang mendoakan keburukan untuk yang lain, kecuali ia dalam keadaan dizolimi. Allah memberikan keringanan terhadapnya untuk mendoakan keburukan atas orang yang menzoliminya. Dan itu dikhususkan bagi orang yang dizolimi atau dianiaya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun atas mereka. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 41. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini, kita bisa menjadi manusia yang optimis dalam menjalani kehidupan ini. Karena kesuksesan yang sempurna akan lahir dari sebuah ungkapan doa dan ikhtiar yang dilakukan oleh kita. Dan hanya dengan doa, takdir manusia bisa berubah. Sekalipun Allah sudah menetapkan takdir seorang hamba. Allahu ya'khudhu bi aidina illa ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Mohon maaf bila ada salah kata dalam episode ini. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.